Tapi Tuhan Yesus mengatakan, yang kayak begitu, lu bener, tapi keadilan dan belas kasihan diabaikan. Apakah kita melakukan firman Tuhan itu secara seimbang? Di bagian akhir Yesus menangis. Selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini saya sedang merenungkan Matius pasal 23. Kalau kita membaca Matius pasal 23, di situ Yesus mengkondem, menghukum atau menghakimi orang Farisi yang kehidupannya sangat salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada beberapa kali di dalam pasal 23 ini kata celaka. Celakalah kamu buta, kamu bodoh, kamu seperti kuburan di labur putih, kamu keturunan ular beludak, anak neraka. Kalau saudara baca, begitu sengitnya kalimat-kalimat Yesus di dalam Matius pasal 23 ini. Mengapa demikian, saudara? Yang pertama, saya mengajak saudara melihat Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebab kamu, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat, kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara, 1/10 dari selasih, adas manis dan jintan. Itu tuh sayur mayur dalam konteks kehidupan mereka pada waktu itu. 1/10 dari adas manis, selasih, jintan itu kecil banget. Jadi kalau saudara punya panen gitu ya, sekilo, katakanlah 1/10 dari sekilo itu kan kecil banget kan. Jadi orang-orang Farisi itu sangat detail dalam hal persembahan. Sesuai firman, sesuai. Sesuai dengan Taurat, sesuai. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, yang kayak begitu, lu bener, tapi keadilan dan belas kasihan diabaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membaca Matius pasal 23, kemarahan Yesus apa? Yesus melihat orang Farisi itu suka sekali dihormati, dipanggil rabi. Yesus sampai mengatakan, cuma satu loh Mesias, cuma satu rabimu. Seolah-olah orang Farisi menempatkan diri seperti Tuhan. Karena mereka gila hormat. Karena yang layak dihormati Tuhan, bukan mereka. Dan Yesus menegur mereka karena mereka suka sekali dihormati. Yang ketiga adalah di ayat 13-15. Saya baca satu ayat saja. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Saudara, orang Farisi sendiri kalau Anda baca full, tidak masuk dalam kerajaan Allah. Karena mereka hidup dalam kemunafikan, bukan dalam firman. Mereka menghalangi orang yang mau masuk kerajaan Allah, karena mereka sendiri nggak masuk. Mereka tidak membawa orang kepada Tuhan, padahal mereka rabi. Mereka membawa orang kepada diri mereka sendiri. Jadi sama sekali nggak ada rohani-rohaninya. Sama sekali nggak ada firman di dalamnya. Saudara membaca Matius pasal 23 ini, saya jadi merenungkan, sebagai orang Kristen, apakah kita memperhatikan hal-hal yang signifikan dalam hidup ini? Atau hal-hal yang minor itu menjadi dominan di dalam hidup kita. Saudara, bukan berarti tidak boleh memberi perpuluhan atau tidak usahlah, itu kan minor kecil. Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, 1 iota pun tidak akan hilang. Sama sekali bukan itu maksudnya. Tapi apakah kita melakukan firman Tuhan itu secara seimbang? Kita boleh perpuluhan, tapi keadilan dan belas kasihan itu harus menjadi bagian dalam hidup kita. Jangan dibuang dong yang ini. Kita sama sekali nggak melakukan firman artinya.
Saudara membaca bagian ini saya tuh bergumul begini loh saudara. Kita sebagai orang Kristen itu menaruh identitas kita itu di dalam ritual. Jadi kita bangga banget gitu kalau kita saat teduh, kita mendengar suara pastoral, kalau kita perpuluhan, 10%, pas, akurat jitu. Kita bangga dengan hal itu. Padahal sebetulnya perpuluhan itu dilakukan sebagai rasa syukur kan. Kalau itu dilakukan sebagai rasa syukur, nggak mungkin kita ngitung-ngitung sama Tuhan. Nggak mungkin, bahkan lebih. Dan itu pun nggak ada kebanggaan di sana. Saya nggak bangga karena itu. Karena bukan itu identitas kita. Identitas kita terletak ketika anak Allah, Yesus mau menjadi manusia, menyelamatkan kita. Aduh, saya di situ tuh kebanggaan saya. Tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih Allah. Maut, penguasa, malaikat, nggak bisa. Mati pun kita sepertinya ready. Jadi kita perpuluhan bukan buat pamer, saudara. Kita saat teduh doa bukan buat dipamerin. Tapi kita melakukannya sebagai bagian dari kehidupan Kristiani kita. Saudara, kita perlu memeriksa hidup kita. Apakah kita penuh belas kasihan? Mungkin kita perlu tanya istri anak kita, atau suami kita, anak kita, orang tua kita. Ini Kristen bukan nih? Bukan hanya ketika kita transfer ke gereja, tapi ketika kita juga transfer belas kasihan kepada orang. Ketika kita punya keadilan. By the way, di dalam Matius 23, Yesus nggak marah-marah doang loh saudara. Di bagian akhir Yesus menangis. Saya mau tutup dengan tangisan Yesus. Belas kasihan. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi, melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yesus tidak hanya marah, tapi dia menunjukkan belas kasihan, air mata kepada Yerusalem. Selamat berefleksi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara.